Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Teman-teman, video ini merupakan video sampingan yang akan saya upload sesekali di waktu pagi. Video utama saya akan diupload seperti biasa setiap hari dari jam 7 ke 8 malam nanti ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan sebuah request dari kolom komentar, iaitu yang bilang sayang justru menghilang. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba menyimak siapakah dia, seseorang yang mengutarakan rasa cintanya terhadap dirimu, tetapi setelah itu mulai menghindar dan menghilang, meninggalkan kamu dengan penuh tanda tanya dan perasaan yang cukup bingung dengan perilakunya. Baiklah teman-teman, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya ingatkan, readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja dan singkirkan yang tidak berkaitan. Teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi dia dahulu ya. Kita akan cuba lihatkan siapakah orang ini. Siapakah dia? Seseorang yang bilang sayang justru menghilang. Seperti apakah energi seseorang yang bilang sayang justru menghilang? Wow, empowerment. Orang ini merupakan seorang yang sangat percaya diri, seorang yang sangat berwibawa teman-teman ya. Orang ini sepertinya seorang leader. Dia lebih suka menjadi seorang leader daripada seseorang yang mengikuti ya cara orang lain. Dia seorang leader dan bukan seorang follower. Mempunyai caranya yang tersendiri, dan saya menangkap daripada energi kad pertama ini ya, orang ini mempunyai penegasan caranya. Saya menangkap energi seorang yang maskulin ya, seseorang yang seperti kamu perlu mengikuti ya rentak ataupun gaya si dia, ketimbang orang ini yang mengikuti gerak dan gaya kamu seperti itu ya. Cukup maskulin, cukup mendominasikan hubungan, dan orang ini mempunyai kualitas seorang pemimpin, a leadership seperti itu ya. Dan dia mempunyai cara pemikirannya yang tersendiri. Orang yang cukup percaya diri, cukup berkeyakinan tinggi, dan orang ini mampu ya perform solo, tidak akan mengandalkan orang lain. Nah, seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Sama ada kamu berdiri dengan seorang wanita yang berambut panjang, ataupun seorang lelaki yang ada beberapa ya yang rambutnya agak panjang teman-teman ya. Saya menangkap seseorang yang sudah agak berusia, mungkin sepantaran ya, atau lebih tua dari kamu seperti itu ya. Orang ini orang yang kuat ibadah, orang yang mempunyai keagamaan yang baik, akan mengikuti keagamaannya ya, tidak akan bertindak sebarangan. Dia orang yang cukup spiritual, dan dia sentiasa akan menggunakan ya kemampuan spiritual ini ya untuk bertindak. Orang yang cukup spiritual dan akan mendengarkan apa kata hatinya. Agak sukar untuk saya jelaskan ya. Orang yang spiritual ini seperti akan cuba mendengarkan ya, apakah kehendak hatinya, bagaimanakah untuk bertindak. Dia tidak akan bertindak sebarangan dengan kamu. Dia akan lebih menggunakan gerak hatinya ya, ataupun arah spiritualnya, begitu ya. Saya juga menangkap energi seseorang yang seperti being guided ya, dengan sebuah kekuasaan spiritual. Saya tidak tahu bagaimana untuk menerangkan ini ya. Seperti mungkin ada malaikat pelindung ya, leluhur ya, yang turut membimbing. Entah mengapa ya teman-teman ya, speaking of membimbing ya, mungkin ada beberapa di antara dia di sini yang mungkin sering keseorangan teman-teman. Sama ada dia tinggal seorang diri, ataupun dia sudah terbiasa melakukan segala sesuatu itu sendirian.
Nah, di sini ada bimbingan, ada petunjuk ya, ada spirit guide yang akan membantu si dia. Justice. Orangnya orang yang penuh dengan pertimbangan. Banyak yang akan dia renungkan. Orang ini tidak akan memberikan kamu jawapan dengan pantas ya. Jikalau dihadapkan kepada sebuah keputusan, dia akan mengambil waktu. Banyak yang perlu dipertimbangkan, direnungkan. Nah, orangnya cukup adil ya. Dia tidak suka berlaku tidak adil kepada kamu ataupun orang lain, orang di sekelilingnya, dan dia juga seperti dia memang tidak sukakan kepada sebuah ketidakadilan seperti itu ya. Orangnya berjiwa tenang, berjiwa sabar, dan dia percaya ya pertemuan kalian ini merupakan sebuah takdir, tidak berlaku secara kebetulan. Mungkin ya beberapa di antara kamu berzodiak Libra ataupun berdealing dengan seseorang yang berzodiak Libra atau Aries, Leo, Sagittarius dan juga Pisces ya. Secara spiritual, yes. Itu yang saya tarik di sini teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Love. Orang ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta, sangat menyayangi kanak-kanak ya, sangat menyukai anak-anak kecil. Baik dia seorang single ataupun sudah berkeluarga, dia sangat menyayangi ya budak-budak kecil teman-teman. Jiwanya penuh dengan cinta. Beberapa daripada dia masih lagi mencari cinta. Mungkin ada yang masih single ya, janda atau duda. Ataupun mungkin dia seorang yang sudah berpasangan tetapi seperti tidak menemukan cinta yang tepat. Hatinya penuh dengan kasih sayang dan cinta. Seorang cukup penyayang ya, very loving, tender person. Tetapi dia seperti tidak mendapatkan apa yang dia inginkan ataupun belum menemukan sebuah cinta sejati. Nah, di sini ada beberapa orang gadis yang berambut cukup panjang ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang suka melepaskan rambut ya, atau suka mengikat rambut ya, yang pasti rambut yang panjang. Saya menangkap ya sama ada divine masculine atau divine feminine. Yang masculine itu cukup kelakian ya. Jikalau divine feminine sangat feminine, begitu, sangat lembut. Berjiwa sangat penyayang ya, mudah mengasihani orang lain. Ada energi yang menunjukkan juga beberapa di antara dia ini pencinta haiwan, seperti itu ya. Siapakah dia? Seseorang yang bilang sayang justru menghilang. Answer. Seseorang yang masih lagi mencarikan jawapan. Maka ketika kamu mempersoalkan sesuatu, sehinggalah detik ini ya, orang ini gagal untuk memberikan kamu sebuah jawapan. Kenapa teman-teman? Kerana dia sendiri mencari jawapan. Saya menangkap sedikit energi seseorang yang seperti saya sebutkan barusan tadi ya, tidak menemukan sesuatu yang dia cari, masih mencari-cari, tidak menemukan cinta sejati. Nah, ketika dia pun masih mencari teman-teman, nah, ketika kamu bertanyakan sesuatu, apakah dia benar-benar serius dengan kamu, mencintai kamu, dia merasakan seperti tidak tahu ya, bagaimanakah untuk menjawab soalan itu. Kerana dia sendiri masih ya, belum menemukan jawapan. Mungkin dia tidak tahu apa yang dia mahu. Cuma dia merasa begitu bahagia ketika bersama dengan kamu. Answers and love. Ada keadilan ya. Ada sesuatu yang seimbang di antara kalian. Energi tengah. Orang ini begitu bahagia bersama dengan kamu ya, sehingga dia tidak tahu bagaimana untuk menjawab soalan kamu. Dia tahu dia sayangkan kamu, dia tahu dia cintakan kamu. Tetapi yang peliknya, yang bilang sayang justru menghilang. Nah, hari ini kita akan cari tahu teman-teman ya, mengapakah dia bilang sayang, kemudiannya dia menghilang. Kita cuba tarik energinya dengan lebih tepat ya. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Sama ada kalian masih lagi sedikit komunikasi, ataupun sudah tidak berkomunikasi, ataupun orang ini mungkin sudah menghilang. Seperti itu ya, kita akan cuba cari tahu seperti apakah energi dia kepada kamu detik ini. Seseorang yang sudah menghilang. Blessing. Teman-teman, orang ini masih mencari sebuah kebenaran ya. Dia masih mencari keberkahan yang selama ini dia nanti-nantikan.
Nah, gambar ini saya tidak pasti ya, sama ada sedikit mungkin ya tidak akan dibenarkan di YouTube ya, walaupun gambar ini tidak begitu seksi. Tetapi just to play safe you guys ya, saya tutupkan saja. Ada perkataan blessing di sini ya. Seseorang yang sangat bersyukur, a very grateful person ya teman-teman ya, mensyukuri kamu, mensyukuri keadaan ya. Tetapi dia seperti mencari sesuatu yang hilang, masih menantikan sesuatu ya. Nah, seperti saya sebutkan barusan tadi, beberapa di antara dia ini seperti tidak tahu apa mahunya. Tetapi dia tahu ya, ketika berkenalan dengan kamu ya, dengan hadirnya kamu di dalam hidupnya, seperti memberikan dia sebuah keberkahan. Dia tidak pernah menyesali ya, sama ada akan jadi dengan kamu ataupun tidak. Dia tidak pernah menyesali, tetapi malahan bersyukur ya, sudah diberikan peluang untuk mengenali kamu. Nah, seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Seseorang yang bilang sayang justru menghilang. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Wow, ini begitu tepat sekali teman-teman ya. Kamu penuh dengan kesabaran ya. Cuba mengendali sikap dia kepada kamu yang tidak terang ya. Sikap dia kepada kamu yang tidak jelas. Kamu cuba bertahan. Kamu cuba bersabar. Dan ada sedikit seperti walaupun bersabar ya, sudah ada sedikit kurang sabaran. Ada sikap seperti penasaran, ingin tahu ya, mengapa seseorang yang bilang cinta kemudian menghilang. Padahal kamu di sini sudah cukup sabar ya dengan perilakunya. Banyak yang cuba kamu adaptasi, seperti beradaptasi dengan sikapnya, cuba memahami si dia ya. Ketika kamu bertanyakan soalan juga kamu cuba ya untuk bertahan, seperti menahan-nahan ya, tidak keterlaluan bertanya. Tetapi apapun yang kamu lakukan, masih tidak menemukan jawapan. Nah, kamu di sini seperti sudah serba salah, hilang sabaran, ada perasaan frustasi dan marah juga ya. Dan kamu di sini seperti ingin mendapatkan jawapannya. Sangat penasaran kini. Beberapa di antara kamu mungkin ya bertanyakan kawan-kawan dia, jikalau kalian mengenali ya satu sama lain, keluarganya, orang-orang terdekat dengan si dia, mengapakah dia seperti ini, ataupun adakah dia memang seperti ini orangnya ya. Apa yang lebih membingungkan kamu detik ini ya, membuatkan kamu begitu frustasi, adalah ketika dia mengungkapkan kata-kata cinta. Setelah mengungkapkan, mendapatkan hati kamu, dia entah ke mana. Nah, ini membuatkan kamu begitu bingung sekali ya. Apakah di sini kamu melakukan kesalahan? Kamu sering bertanyakan diri kamu ya, apakah ada sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ataupun ada sesuatu yang kamu lakukan secara berlebihan sehingga dia menghilang. Kamu seperti ada sedikit menyalahkan diri kamu di sini. Kamu persoalkan ya segala sesuatu. Apa yang berlaku detik ini? Family. Wow, di sini teman-teman ya, alam semesta menunjukkan ya. Saya tidak tahu ya, terlepas daripada kondisi hubungan kalian di sini ya. Apakah ini hubungan saling single, hubungan yang memungkinkan, ataupun kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang sudah berkeluarga, ada anak ya, tetapi mungkin dia menutupi ini dengan kamu. Kerana mungkin dia terlalu mencintai kamu, jatuh hati dengan kamu, dia tidak bersikap berterus terang untuk memberitahu kamu yang dia sebenarnya sudah berkeluarga. Ataupun ada seseorang ya, salah satu pihak yang tidak berterus terang, bahawa mungkin ya salah satu pihak sudah ada keluarga dan pasangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Ataupun mungkin ada kepentingan keluarga. Nah, jikalau kalian saling single, tidak ada anak-anak, tidak ada pasangan, mungkin orang ini mementingkan keluarganya. Ataupun kamu yang mementingkan keluarga kamu. Saya mendengarkan seseorang yang cukup menerapkan ya isu kekeluargaan, sehingga seorang lagi menarik diri. Nah, saya mendengarkan seperti itu. Mungkin dia sangat mementingkan keluarganya ketimbang kamu. Atau mungkin ya, kerana kamu ini tidak direstui oleh keluarganya, maka dia terpaksa memilih keluarganya. Nah, ini saya tidak tahu ya bagaimanakah situasi dengan kalian masing-masing, tetapi saya dapat mendengarkan energi yang seperti itu ya. Sama ada kalian berdiri dengan orang yang sudah memiliki pasangan, ada anak-anak,
ataupun dia mementingkan keluarganya. Maksudnya memilih keluarganya, mendengarkan kata-kata keluarganya dan tidak memilih kamu, maka dia seperti menghilang dan tidak mengendahkan kamu. Seperti itu ya. Nah, di sini kamu cukup penasaran dan banyak tanda tanya. Tetapi kamu tetap bertahan ya untuk mengetahui dengan lebih jelas apakah yang berlaku, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita cuba cari tahu dengan lebih dalam lagi ya. Menggunakan tarot deck ini, kita cuba cari tahu. Guys, we will try to hit to the point right now ya. Mengapakah pada awalnya bilang cinta, tetapi kemudiannya entah ke mana. Nah, kita cuba ya, hit to the point right now. Mengapakah pada awalnya bilang cinta, kemudiannya hilang? Teman-teman, kad pertama menunjukkan seseorang yang giat berusaha ya. Lebih menumpukan perhatiannya kepada pekerjaan, sibuk bekerja. Nah, sudah tentu teman-teman ya, ini tidak boleh dijadikan alasan. Kita akan lihat lagi dengan lebih lanjut ya. Tetapi kad yang pertama mengindikasikan seseorang yang giat berusaha. Nah, mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Mungkin dia merasakannya cinta kamu kepada dia ini terlalu kuat. Kerana di pihak kamu ada strength. Cinta yang benar-benar seperti bukan saja mencintai seseorang itu dengan begitu tulus dan kuat, tetapi juga seperti mengharapkan sesuatu. Mengharapkan masa depan ya, hubungan jangka panjang dan sebagainya. Mungkin di sini ya, daripada kad pertama yang hadir ini ya, lebih menunjukkan kepada kondisi dia yang tidak bersedia. Saya menangkap ya, mungkin dia merasakan sedikit insecure daripada segi keuangannya, membuatkan dia dapat menangkap yang kamu benar-benar mencintai si dia, tetapi mungkin dia belum bersedia daripada kondisi keuangan. Nah, kad ini hadir terbalik tadi ya. Saya tidak merasakan orang ini membatasi kamu ya, kerana kad ini hadir terbalik. Tetapi saya lebih menangkap seperti dia tidak cuba membatasi kamu teman-teman. Tetapi seperti lebih sengaja menghilang ya, sengaja memilih untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. Nah, di sini teman-teman ya, orang ini ya, saya menangkap energi yang seperti sambil lewa ya, seperti santai. Dia tidak membatasi kamu sebenarnya, tetapi lebih seperti bertindak. Kenapa ya teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang melepaskan tangan. Kerana kad ini hadir terbalik ya, seorang yang melepaskan tangannya. Seperti saya akan berterus terang teman-teman ya, berlandaskan dua kad ini ya. Saya lebih menangkap energi seseorang yang dia tidak menyembunyikan apa-apa dari kamu ya. Tidak cuba membatasi komunikasi, tidak cuba menghindar, tetapi dia lakukan ini terang-terangan. Sehingga kamu sebenarnya tahu di sini ya, mengapa dia bertindak seperti ini. Nah, tema readingan hari ini bertanyakan, yang bilang sayang justru menghilang. Tetapi sebenarnya kamu sudah tahu mengapa dia melakukan ini. Nah, walaupun ini merupakan sebuah tema yang di-request ya, tetapi saya dapat menangkap dengan begitu jelas siapapun kamu yang merequest tema ini teman-teman ya. Nah, saya tidak akan menyebut namanya. Kamu sudah tahu sebenarnya. Orang ini sengaja melakukan ataupun memberikan kamu ya tingkah laku, perilaku yang seperti ini, seperti ingin memberikan kamu gambaran yang supaya tidak mengharapkan si dia. Nah, dia tidak cuba membatasi kamu. Dia juga tidak perlu berusaha untuk melupakan kamu. Tetapi dia lebih mengarahkan energinya kepada pekerjaan, menyibukkan diri, kerana dia merasakan kekuatan cinta kamu ini seperti adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Something that he or she can't handle. Kerana dia masih belum bersedia. Sementara kamu ini seperti kuat mengejar. Cinta kamu ini ada kalanya menakutkan dia.
Seperti cinta jangka panjang yang perlu ke jenjang pernikahan. Kamu cukup serius di sini. Tetapi dia memang benar teman-teman ya, dia memang jatuh hati dengan kamu, jatuh cinta dengan kamu, tetapi tidak bersedia seperti untuk mencintai kamu sekuat ini. Tetapi dia tidak mahu menyakiti kamu. Maka saya tidak menangkap energi seseorang yang cuba membatasi atau menghindar kamu. Dia lakukan ini sebenarnya terang-terangan. Terang-terangan itu seperti apa teman-teman? Nah, jikalau dia mengurangkan komunikasi, tidak mahu bertemu, dia lakukan ini terang-terangan. Tetapi saya lebih menangkap energi kamu yang seperti, maafkan saya ya, cuba menipu diri, menafikan sesuatu yang sudah kamu ketahui. Teman-teman, saya mungkin ya, boleh berbohong dengan kamu. Tetapi kad-kad saya tidak akan berbohong. Kartu-kartu yang terbuka tidak akan berbohong. Nah, dengan jelas memberitahu saya ya, walaupun hanya dengan 2 kad, kamu sudah tahu mengapa dia menghilang. Kamu sudah tahu mengapa dia bersikap begini. Tetapi masalahnya apa? Nah, kita manusia. Kamu sukar untuk menerima hakikat ini. Kamu tidak dapat menerima kenyataan ini. Kenapa? Strength. Kerana kamu sangat mencintai si dia. Sebenarnya orang ini tidak pernah berusaha untuk membatasi kamu. Tidak perlu melarikan dirinya dari kamu. Tidak perlu berusaha untuk move on, membatasi komunikasi, menghindar, dan sebagainya. Dia lakukan ini terang-terangan. Hanya dengan 2 kad saya sudah dapat menangkap ya. Kamu tahu apa yang dia lakukan. Kamu tahu dia sengaja melakukan. Tetapi masalahnya secara alami, secara natural, kita semua manusia. Ketika kita terlalu mencintai seseorang, kita mengalami kesukaran untuk menerima ini sebagai sebuah hakikat yang dia cuba menjauhkan dirinya dari kamu. Nah, orang ini ada alasan-alasannya yang tertentu. Kita akan lihat lagi ya. Di sini ada 7 of Swords. Ya, teman-teman. Keluarnya kad ini ya, menunjukkan dia merasakan hubungan ini cukup berisiko. Untuk menjalankan hubungan ini dengan kamu ya, perlu ada perencanaan yang banyak. Di sini teman-teman, ada beberapa di antara kamu ini energi yang lain daripada apa yang saya bincangkan tadi. Ada beberapa yang masih lagi menyangkal perasaannya, menutupi perasaan yang dia miliki sebenarnya kepada kamu. Nah, mungkin kerana hubungan ini berisiko, melibatkan mungkin pasangan sah masing-masing, dia tidak mahu berterus terang, tidak mahu terlalu mengejar kamu. Nah, mungkin kamu dapat menangkap dia mungkin ada sedikit jatuh hati dengan kamu, tetapi dia cuba menyangkal ataupun menutupi perasaan ini. Seperti malu-malu mahu, tetapi dia tidak proceed, tidak meneruskan hasrat di hatinya. Di sini juga saya menangkap seseorang yang tidak berani untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Ada rasa ragu-ragu dan takut. Kerana dia tahu hubungan ini tidak memungkinkan. Ada yang bilang sayang, ada yang tidak pernah mengungkapkan kata-kata itu, tetapi kamu tahu dia sayangkan kamu. Mungkin dari lirikan matanya, cara dia memandang kamu. Nah, apapun situasi kalian, kerana ini pembacaan umum ya, saya menangkap energi seperti dia melakukan ini terang-terangan, seperti apa yang saya sebutkan barusan tadi. Ketika dia cuba menghindar, dia lakukan terang-terangan. Jikalau dia sengaja membatalkan pertemuan ya, mungkin ada appointment untuk bertemu dengan kamu, dia sengaja mengatakan dia sibuk. Dia melakukan ini terang-terangan. Tidak dilakukan secara seperti sembunyi-sembunyi teman-teman ya, untuk menjaga hati kamu. Nah, itu maksud saya. Dia lakukan ini secara terang-terangan agar kamu dapat menangkap hint tersebut, signal tersebut, bahawa dia tidak dapat melanjutkan hubungan ini seperti mana kamu inginkan. Dia sayangkan kamu, dia cintakan kamu, tetapi hubungan ini terlalu berisiko dan dia tidak sanggup merisikokan perasaannya untuk sesuatu yang semakin hari semakin mendalam, tetapi entah ke mana arah tujunya. Nah, begitu ya. Kita hit to the point lagi. Orang ini teman-teman ya, dia sangat berharap kepada kamu sebenarnya. Harapan cinta dia adalah kamu, impian dia adalah kamu, segala-galanya kebahagiaan itu adalah kamu. Tetapi dia lebih cenderung menjauhkan dirinya ataupun menyangkal perasaan ini. Nah, jikalau this does not work, ketika kamu tidak mahu menerima hakikat ini, dia akan pergi dari kamu. Dan dia juga akan lakukan ini terang-terangan. Kerana menurut si dia, tidak ada solusi yang lain. Ini merupakan jalan keluar ya, yang terbaik untuk kalian berdua.
kerana dia merasakan terlalu banyak halangan dalam hubungan ini. Nah, mungkin ada penolakan daripada keluarga kerana ada cut family. Mungkin ada penolakan daripada anak-anak. Mungkin ada penolakan daripada orang tua. Ataupun perbezaan di antara kalian seperti agama, persefahaman, budaya dan sebagainya. Not to mention perbezaan umur. Di sini terang-terangan orang ini ketika dia bilang sayang justru menghilang, dia menghilang secara nyata. Secara yang tidak perlu disembunyikan, itu maksud saya. Nah, saya agak kaget ketika melakukan readingan ini. Saya tidak menyangka teman-teman. Kerana menurut saya, sangkaan saya ketika melakukan pembacaan ini, nah mungkin dia akan curi-curi menghindar menghilang secara perlahan-lahan. Tetapi saya agak surprise dengan melihat terbukanya kad-kad ini, dia menghilang secara terang-terangan. Nah, kamu lihat ada kad sun untuk mengkonfirmasikan lagi apa yang saya sebutkan barusan tadi. Dengan kehadiran kad pertama dan kedua sudah menceritakan segala-galanya kepada saya. Sebenarnya teman-teman kamu sudah tahu walaupun tidak perlu request tema readingan ini. Nah, mungkin kamu perlukan confirmation. Maka kamu request tema ini. Tidak mengapa teman-teman, it's okay. Kita cuba klarifikasi. Tetapi terlihat dengan terang untuk menjawab request kamu, orang ini menghilang secara terang-terangan, sengaja dilakukan. Kerana dia tahu kamu juga sedar seharusnya dia pilih jalan ini. Sukar untuk kalian bersama di sini, hubungan yang cukup berisiko. Kerana banyak yang dia tutupin dari kamu. Orang ini tidak berterus terang banyak yang dia tutupin dari kamu. Nah, dia mungkin menghilang secara terang-terangan, tetapi dia tidak mengungkapkan sesuatu itu secara terang-terangan. Dia seperti cuba menghindari daripada menceritakan sesuatu yang benar. Mungkin dia tutupi soal pekerjaannya, gajinya, statusnya. Nah, mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah ada pasangan ataupun seseorang yang mungkin dalam proses penceraian tetapi masih lagi ada ikatan sah dengan pasangannya. Dia tidak ceritakan status sebenar dia kepada kamu. Maka ketika disudutkan, dia dapat merasakan kamu semakin mencintai. Ada kekuatan cinta. Dia tidak dapat memberikan kamu jawapan yang pasti. Ya, benar teman-teman ada yang sudah bernikah. Kamu tahu teman-teman, kamu inginkan perubahan dalam sebuah hubungan sepanjang perhubungan kamu dengan dia. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada kata putus, tidak ada perubahan, tidak ada yang berganjak, tidak ada yang progress dalam hubungan kalian ini. Yang apa yang kamu dapat orang ini sering mengelak target. Seperti ketika kamu bertanya kan, dia akan mengelak daripada menjawab soalan kamu dengan baik. Ketika sering dihadapkan dengan situasi yang sama, apa yang dia lakukan? Menghilang. Sudah tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan jawapannya ketika dia sendiri perlu mendapatkan the answers. Dia sendiri masih mencarikan jawapan. Nah, jikalau kamu berhadapan dengan seseorang yang masih cuba mendapatkan jawapan, bagaimanakah dapat dia memberikan kamu jawapan itu? Make sense, right? Nah, mungkin beberapa di antara kamu berdealing dengan cinta yang bersegi-segi. Masing-masing sudah ada pasangan. Maka tidak ada jawapan pasti yang dapat diberikan. Nah, jikalau sebuah hakikat itu menyakitkan, apa yang terjadi? Kabur, teman-teman. Maka orang ini akan memilih untuk hilang. Kerana itu cara yang paling mudah untuk tidak menjawab soalan kamu. Kamu lihat di sini teman-teman, seseorang yang memilih cara mudah. Saya menangkap hubungan kalian yang cukup ribut saat ini cukup merunsingkan si dia. Nah, ketika dihadapkan kepada keadaan yang begitu pusing dia memilih jalan mudah seperti tidak bersikap bertanggungjawab kerana tidak tahu apa yang harus dijawab, apa yang harus diberikan kepada kamu. Tetapi jauh di hatinya, orang ini sangat menyayangi kamu. Cuma ketika disudutkan seperti ini, dia tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan isu ini dengan baik. Apakah dia menyayangi kamu? Ya, dia sangat menyayangi kamu. Entah mengapa teman-teman saya juga menangkap sedikit energi seseorang yang sebenarnya pasangan sah kamu.
Pasangan sah kamu sendiri yang mencintai kamu tetapi menghilang. Orang ini teman-teman ya tidak banyak memberikan perubahan ya dalam hubungan kalian. Hubungan kalian ini tidak ada kemajuannya. Masih ingin mendapatkan pencerahan, masih ingin mendapatkan jawapan. Dan saya melihat dengan jelas ya, dia pergi menghilang untuk mendapatkan pencerahan. Seorang yang cukup spiritual, dia lebih suka bersendiri. Dia merasakan ketika bersendirian, dia dapat melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi ketika bersama dengan kamu, banyak yang perlu dilakukan bersama. Dia seperti tidak bersiap ya, tidak bersiap sedia untuk berkongsi segala sesuatu dengan kamu. Ada beberapa di antara dia yang seperti ingin menjaga dirinya sendiri. Dia mungkin mempunyai cukup uang ya, tetapi dia seperti ingin membelanjakan uang itu untuk dirinya. Belum siap untuk berkongsi dengan kamu. Ada sedikit selfishness yang saya tangkap di sini. Dia ingin menghabiskan semua uang itu untuk dirinya, untuk menjaga kedudukannya. Mengapa perlu melibatkan kamu? Saya menangkap ada ya sedikit energi ke arah itu. Orangnya cukup boros teman-teman ya, cukup boros. Seperti seseorang yang mementingkan diri. Banyak berbelanja dengan kawan-kawannya, menghabiskan waktu dengan kawan-kawannya, tetapi ketika kamu tanya, dia tidak tahu bagaimana untuk menjawab kamu. Energi yang bercampur yang saya tangkap hari ini ya. Orang ini sedar teman-teman ya, keputusan ini adalah keputusan yang sudah lama sebenarnya. Ingin dia berikan kepada kamu. Bahawa dia belum bersedia untuk mewujudkan hubungan yang serius dengan kamu. Dia tahu kesempatan itu ada kerana kamu memberikan kesempatan itu kepada dirinya. Tetapi sepertinya banyak tentang dia yang perlu dia perbaiki. Saya menangkap energi juga ya, seorang yang sangat tertutup teman-teman. Bukan saja menutupi segala sesuatu daripada kamu, tetapi sudah lama begini. Dia sukar untuk membuka hatinya ya, untuk memasuki scene yang baru. Still taking time untuk berproses, untuk menerima kamu. Ketika kamu cinta yang menggila-gila, sangat mencintai si dia, kamu terlalu menunjukkan kekuatan cinta kamu sehingga dia menjadi seorang yang penuh dengan tanda tanya, apakah dia bersedia untuk membuka hatinya untuk kamu. Dia jadi takut kerana kamu berdiri dengan seseorang yang agak tertutup teman-teman ya, penuh dengan pertimbangan. Dia seperti seorang yang banyak merenung. Apakah ini yang dia mahukan? Menghabiskannya the rest of his life, her life ya, menghabiskan sepanjang hidupnya dengan kamu. Mungkin kamu sudah mengambil keputusan dia orang yang tepat. Tetapi masalahnya, dia masih merenungkan isu ini. Apakah benar dia ingin menghabiskan sepanjang hidupnya dengan kamu? Maka dia menyibukkan diri. Ada kalanya saya menangkap energi orang ini tidak ke mana-mana, kamu boleh mencari dia. Dia tidak membatasi kamu teman-teman. Tetapi dia lebih cenderung seperti mengabaikan kamu dengan sibuk bekerja. Dia secara terang-terangan ingin memperlihatkan sisi ini kepada kamu agar kamu faham. Dia tidak perlu menghindar dari kamu. Tetapi dia belum bersedia ke arah hubungan ini. Dan dia lakukan ini terang-terangan. Ini energi yang saya tarik dalam pembacaan hari ini. Kamu sebenarnya sudah tahu. Kamu tidak perlukan klarifikasi ke tema readingan ini. Tetapi masalahnya kamu seperti sukar ya untuk menerima hakikat ini. Mengapakah sukar? Kerana kamu terlalu mencintai dia. Maka kamu perlukan sebuah confirmation. Maka kita ke tema readingan hari ini. Mengapakah yang bilang sayang justru menghilang? Ada apa dengan dia? Pelik sih. Pelik sangat orang ini ya. Ada apa dengan cinta ini? Baik teman-teman, kita akan lihat lagi dengan lebih lanjut ya. Saya juga cuba memikirkan ya, soalan bagi pihak kamu. Kerana di sini ada energi yang bercampur ya. Yang pasti teman-teman ya, orang ini menghilang, menghindar apapun perkataan yang kamu gunakan. Dia lakukan ini terang-terangan. Seperti impresi ya, the impression that I get. Dia tahu, dia sedar, kamu tahu apa sebabnya. Begitu. Ini berbalik kepada kamu. Kondisi kalian masing-masing.
Kamu sebenarnya sudah tahu jawapannya. Mengapa dia yang bilang sayang justru menghilang? Sebenarnya ada kesempatan ya dalam hubungan ini. Tetapi dia masih menimbang-nimbang. Dia tidak pasti, teman-teman. Apakah ini adalah sesuatu yang dia inginkan? Mungkin juga ya ada sedikit indikasi, sangat sedikit, yang menunjukkan kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Mungkin doing odd jobs ya, pekerjaan yang di sini sana. Dia mungkin menutupi ini dari kamu, maka keuangan tidak stabil. Mungkin tidak ada pekerjaan yang sering bertukar seperti itu. I don't know, teman-teman, ya, ada sesuatu yang dia tutupin dari kamu. Yang pasti orang ini belum bersedia ke arah kekuatan cinta kamu. Dia masih menimbang-nimbang. Ada banyak sesuatu yang perlu dia perbaiki sebelum dia lanjutkan hubungan ini dengan kamu. Nah, the bottom line, dia belum bersedia. Sebenarnya kamu tahu jawapan itu. Baiklah teman-teman, kamu sudah pun mengetahui jawapan itu. Kita coba lihatkan ya. Seseorang yang bilang sayang tetapi justru menghilang. Apakah langkah dia yang selanjutnya untuk kamu? The Hermit. Nah, kamu lihat. Masih lagi energi The Hermit. Nine of Pentacles. Teman-teman, orang ini masih ingin bersendirian. Dia seperti tidak mahu diganggu dulu. Dan jangan salah faham ya, dia tidak membenci kamu. Dia terlalu menyukai kebebasan, terlalu menyukai ya, perasaan dia yang sudah tertutup begitu lama. Nah, mungkin ada beberapa di antara kamu di sini ya, yang berdiri dengan seorang yang masih lagi single, jomblo, sehinggalah ya detik ini tidak bersedia ke arah pernikahan. Dia sangat selesa dengan kenyamanan kebebasannya, ya. Dia sangat selesa dengan sisi spiritualnya. Masih mencari jawapan, masih lagi cuba membenahi diri, mencari jati dirinya. Maka dia tidak terburu-buru untuk menjalankan hubungan ini dengan cepat. Ketika you are coming too strong, kamu terlalu kuat. Semakin kamu kuat, semakin dia akan menjauhkan diri. Nah, sekali lagi saya sebutkan ini ya, dia tidak menjauhkan diri daripada kamu secara bersembunyi melakukan ini. Tidak. Dia lakukan terang-terangan. Jikalau dia tidak mahu untuk melanjutkan, dia akan tunjukkan sisi ini kepada kamu. Rencana dia, teman-teman, dia akan bertemu dengan kamu. Dia akan bertemu dengan kamu. Nah, jangan kamu pikir orang ini akan menghilang terus. Tetapi bukan sekarang. Saya menangkap energi sesuatu yang akan memakan waktu. Nah, jawapan itu bukan terletak di tangan kamu, tetapi terletak di tangan dia. Dia akan tentukan bila dia akan datang cari kamu, bila dia akan upayakan hubungan ini. Nah, seperti dari awal lagi ya, saya menarik energi orang yang sangat mendominasikan hubungan. Remember I mentioned yang kamu terpaksa mengikut gerak gaya dia. Dia akan tentukan bila kalian akan bertemu, bila kalian akan keluar bersama. Kerana saya menangkap energi orang ini akan menentukan itu, bukan kamu. Nah, hubungan dengan si dia ini akan melelahkan kamu ya, kerana banyak yang dia tutupi dan dia belum bersedia ke arah di mana kamu inginkan. Sesuatu yang perlu diupayakan, teman-teman ya, ada kaitan dengan keluarga juga. Ini banyak kaitan dengan keluarga sebenarnya yang membuatkan si dia ini menghilang. Nah, bagaimanakah kamu menjelaskan definisi menghilang itu terpulang kepada kamu? Menghilang dengan cara menghindar, tidak menjawab soalan kamu, tidak berkomunikasi, mendinginkan hubungan ya, cuba tidak bertemu, ada penglibatan keluarga. Ada sesuatu juga yang berkaitan dengan keuangan. Nah, ini dua poin yang penting. Saya tidak tahu teman-teman ya, orang ini memiliki alasan sama ada keluarganya. Saya menangkap sosok orang tua, perempuan yang cukup berpengaruh ya. Saya tidak tahu teman-teman, apakah dia tidak merestui hubungan kalian, mungkin ibunya atau ibu kamu. Seorang sosok perempuan tua yang cukup berpengaruh
dalam hidupnya. Nah, orang tua ini sangat menyayangi dia. Maka segala keputusan yang dia ambil tertakluk dengan keputusan yang akan diberikan oleh sosok orang tua ini. Keputusan dia ini akan terpengaruh oleh sosok orang tua ini. Maka dia memutuskan, ya, mungkin dia memutuskan untuk menghindar, menghilang dari kamu. Kita akan lihat lagi langkah dia kepada kamu, ya. King of Pentacles. Saya akan gabungkan ke semua kad ini nanti. Seven of Pentacles. So interesting. Orang ini sebenarnya, teman-teman, dalam diam, ya, dia cuba mencari cara untuk mendekati kamu kembali, untuk mengabari kamu, berkomunikasi dengan kamu, tetapi dia masih buntu, tidak mendapatkan cara yang baik, ya. Dia tidak cuba menghindari daripada kamu. Cuma dia merasakan, ya, ini momen yang tidak tepat untuk bersama dengan kamu ataupun datang mencari kamu. Lebih baik diberikan ruang dahulu. Ada beberapa di antara dia yang takut-takut untuk mendekati kamu kerana merasakan kamu sudah ada pasangan. Dukungan dan blessing from family itu penting. Nah, mungkin di sini, ya, blessing itu tidak diberikan daripada keluarga. Saya tidak tahu sama ada keluarga dia atau keluarga kamu yang tidak merestui. Nah, menurut dia, mendapatkan restu keluarga itu cukup penting. Dia cuba upayakan. Dia cuba mencari cara, tetapi caranya sangat lambat. Sangat perlahan, tetapi pasti. Apakah dia menyayangi kamu? Jawapannya ya. Cukup menyayangi kamu. Sementara mengatur langkah, dia juga dengan sabar merenungkannya. Apakah ini hubungan yang cukup berbaloi untuk dilanjutkan? Nah, mengapakah dia bertanyakan seperti ini? Kerana ada keraguan di hatinya, kerana saya menangkap hubungan ini cukup berisiko. Kesempatan itu akan diberikan kepada kalian, ya, kerana ada judgment di atas dan Three of Wands di bawah, yang menunjukkan kesempatan itu akan diberikan kepada kalian. Tetapi ini akan memakan waktu. Nah, jikalau orang ini sudah menghilang tanpa sebarang berita, dia akan kembali. Nah, bilakah dia akan kembali? Jawapan itu terletak di tangannya. Kamu tidak boleh push. Jikalau kamu push, dia akan semakin menjauh. Menurut saya sarankan, let it go. Cinta kamu kepada dia ini terlalu kuat. Dia sangat menghargai. Dia sangat menghargai kamu. Cuman dia tidak mahu dipush. Dia tidak mahu kamu terlalu kuat mengejar, terlalu kuat mengharap. Teman-teman, jikalau kamu benar-benar mencintai seseorang, lepaskan saja. Ketika kamu melepaskan seseorang yang kamu cintai, mulai berpasrah, kamu akan attract the law of attraction. Tetapi jikalau kamu mengejar, dia akan lebih berpergian. Kerana di sini, teman-teman, orang ini sangat menyukai kebebasannya. Ada banyak pengaruh lainnya, seperti seorang sosok perempuan tua. Banyak yang dia tutupin dari kamu. Saya merasakan orang ini belum bersedia. Dari segi keuangan, keluarga dan sebagainya. Ada banyak, ya, keutamaan-keutamaan lain yang hadir di dalam fikirannya yang perlu dia pertimbangkan. Orang ini masih mencari jalan keluar. Apakah ke depannya nanti dia bakal dapat berjaya untuk membahagiakan kamu? Banyak persoalan. Orang ini penuh dengan perenungan, penuh dengan pertimbangan. Kalau difikir sehingga berjanggut beruban seperti gambar ini. Apakah kamu sanggup sabar untuk menanti mendapatkan jawapan dari dia? Dia akan datang mencari kamu, that's for sure. Beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan seseorang yang berjarak jauh, ya, long distance relationship ataupun hubungan yang sebatas di social media. Tidak pernah bertemu. Inginkan sebuah pertemuan, kamu akan mendapatkan kesempatan itu. Jikalau kalian tidak pernah bertemu tetapi sudah lama berhubungan, akan ada kesempatan untuk bertemu. Kamu perlu bersabar. Trumpet itu akan dibunyikan. Kesempatan itu akan diberikan. Akan ada pencerahan. Akan ada kebahagiaan yang akan wujud. Tapi kamu perlu bersabar. Kamu tidak boleh push, teman-teman, ya. Di sini kamu sudah agak kurang bersabar, ya. Mulai seperti lose control, ya. Penasaran, ya. Sangat ingin tahu apa yang terjadi. Mengapakah dia berperilaku seperti ini? Tetapi sebenarnya kamu sudah mengetahui jawapan itu. Bottom of the deck di sini ada Ace of Pentacle. Teman-teman, orang ini cukup menghargai kamu, ya.
cukup menghargai kamu. Seperti gambar yang pertama ini ya, energi dia kepada kamu. Kamu ini cukup berharga di mata si dia. Tetapi dia tidak terburu-buru ya. Mungkin juga ada beberapa di antara kamu ini perhubungan ini masih di tahap awal. Masih dalam tahap pendekatannya mengenali satu sama lain, tetapi kamu sudah terlalu kuat menunjukkan perasaan kamu kepada dia. Maka apa yang terjadi? Orang ini step back kerana kamu terlalu kuat perasaannya. Nah, mungkin ini hubungan yang di tahap awal. Ketika kamu terlalu kuat seperti ini agak membuatkan dia kaget ya, membuatkan dia terkejut. Wow, kamu terlalu cepat. You are too strong, begitu ya. Nah, ini yang dia rasakan. Orang ini tidak akan melepaskan kamu, teman-teman ya. Dia akan cuba mengimbangi hubungan kalian dan dia sentiasa menganggap kamu ini seperti buddies, a life partner. Hubungan ini akan berterusan, teman-teman. Kerana orang ini sudah menganggap kamu sebagai lover and a good friend. Dia tidak akan mempersia-siakan kamu ya, tetapi kamu harus bersikap bersabar. Di sini kamu cukup galau sekali ya. Cukup kepikiran dia terus. Kerana kamu tidak memahami apa yang dia lakukan. Tetapi saya tidak merasakan ya, dia akan pergi meninggalkan kamu. Nah, mungkin dia menghilang, mendiamkan hanya untuk sementara waktu. Kerana orang ini dengan sangat nyata, dengan sangat jelas, secara fizik ya, menganggap kamu adalah bahagian daripada hidupnya. A life partner. Maka dia tidak akan mempersia-siakan kamu. Tidak ada sesuatu yang perlu kamu runsingkan di sini ya. Teman-teman, energi terkuat yang terbaca di bacaan kali ini merupakan energi berzodiak Leo. Taurus hadir dengan kuat ya. Leo, Taurus, Virgo, Libra. Aries juga sangat kuat. Yang terkuat adalah Taurus, teman-teman ya. Aries, Libra seperti saya katakan tadi ya. Virgo, Leo itu yang paling kuat. Dan kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Dan juga kita ada sedikit energi Pisces, Cancer, Scorpio. Yang terkuat adalah Cancer. Sedikit daripada water sign, teman-teman ya. Nah, ini merupakan sebab-sebabnya. Yang bilang sayang justru menghilang. Saya tidak merasakan dia menghilang. Dia mungkin cuba mendiamkan hubungan ini dahulu, teman-teman ya. Cuba mencari jalan terbaik. Kerana seperti saya sebutkan tadi ya, mungkin ada halangan daripada keluarga, halangan daripada keuangan ya, ataupun you simply coming on too strong. Kamu terlalu kuat untuk dirinya. Sesuatu yang dia tidak dapat handle dengan baik. Tidak mengapa, teman-teman, saya akan bantu kamu ya. Kita cari tahu lagi. Apakah yang sebenarnya dia sembunyikan dari kamu sepanjang hubungan kalian? Di sepanjang perhubungan kalian, apakah yang dia sembunyikan daripada kamu sehingga membuatkan seseorang yang bilang sayang justru menghilang? Nah, ada satu kad loncat di sini. Kita akan buka dua lagi kad ya. Kita cuba lihatkan. Yang bilang sayang justru menghilang. Mengapakah dia bersikap seperti ini? Apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan? Kerana dari awal lagi ya, saya menangkap orang ini memiliki alasannya yang tersendiri dan mungkin menyembunyikan sesuatu daripada kamu. Menghilang juga turut dilakukan secara terang-terangan. Dia tidak takut untuk pergi ya. Kita lihatkan di sini. Ada energi fox, teman-teman. Seseorang yang memanipulasikan keadaan. Wow. Cukup ribet sekali ya hubungan ini. Seseorang yang cukup stres. Okey, teman-teman. Ada energi child. Sama ada juga turut ya. Ini ada beberapa energi di sini, teman-teman ya. Orang ini terpaksa bekerja dengan sangat keras. Kerana keutamaan si dia ini adalah anak-anaknya ataupun anaknya. Keutamaan si dia adalah anaknya. Sudah saya tangkap dari awal lagi, energi seseorang yang sangat menyayangi kanak-kanak kecil. Mungkin dia mempunyai anak, maka prioritasinya adalah anaknya. Jikalau dia dapat menangkap seperti kamu sukar untuk menerima anaknya. Nah, ini untuk dia yang ada anak ya. Dia mungkin merasakan kamu agak cannot get along with the child. Atau kamu tidak menyukai anaknya tidak menyukai kamu seperti itu. Dia akan fokuskan ke anaknya dan akan mengabaikan kamu. Itu energi pertama.
Energi kedua, orang ini seorang yang, energi pertama tadi dia terpaksa bekerja keras untuk memberi nafkah ya, membahagiakan anaknya sehingga dia begitu stres. Itu energi pertama. Energi kedua, teman-teman, seorang yang diandalkan oleh keluarga. Dia mungkin merupakan tulang punggung keluarganya, memiliki banyak cara untuk bekerja keras. Tetapi pada waktu yang sama, kamu berdiri dengan seseorang yang bukan saja pandai manipulasi, banyak triksnya ya, banyak kelicikannya. Dia juga merupakan orang yang tidak ada pengalaman. Orang yang tidak ada pengalaman dalam cinta. Dia mungkin seorang yang sudah lama jomblo, tidak pernah bernikah. Maka dia kurang pengalaman untuk mengendalikan kekuatan cinta kamu. Dia tidak pernah ada pengalaman bercinta, bagaimana untuk mengendalikan hubungan, menjaga perasaan orang lain, apatah lagi orang yang dicintai. Kurang pengalaman. Orangnya agak naif ataupun bersikap tidak bertanggungjawab seperti anak-anak kecil, labil. Nah, ini yang membuatkan fikiran dia juga turut kusut ketika dia merasakan dia tidak dapat memberikan apa yang kamu inginkan. Ini energi kedua. Energi ketiga, teman-teman, saya merasakan orang ini, teman-teman ya. I don't know you guys ya. Mungkin juga ada sisi memanfaatkan kamu. Setelah dia memanfaatkan kamu, mungkin yang didapatkan itu sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang baru. Dia tidak mahu teruskan hubungan ini. Nah, kamu sesuaikan energi mana yang berkaitan dengan kamu. Kerana jelas terlihat, teman-teman, ketika hadirnya Fox ini juga ya, jelas menunjukkan mungkin ya, sebahagian daripada kamu ini berada di posisi ketiga, orang ketiga. Ataupun kamu menghadirkan orang ketiga dalam hidup kamu. Nah, ini banyak energi kerana ini pembacaan umum. Kita lihatkan bottom of the deck-nya. Orang ini juga banyak memberikan kamu harapan yang palsu, teman-teman ya. Harapan-harapan yang tidak dapat dia wujudkan. Kerana kekuatan cinta kamu, dia terpaksa berbohong, memberikan kamu harapan dengan harapan dapat mengikat kamu. Nah, juga ada sedikit energi itu. Nah, ini ketika cukup stres bagi si dia. Terus-terusan memberikan kamu harapan palsu, maka dia memilih untuk menghilang. Juga ada energi seperti itu. Mungkin juga beberapa di antara kamu di sini jelas terlihat hubungan yang cukup merunsingkan kerana orang ini dikenali ramai orang. Dia orang yang cukup famous dan dia tidak boleh melibatkan kamu dalam kedudukannya, dalam hidupnya. Mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang cukup popular, cukup famous, yang ada jabatan-jabatan yang tertentu, berkedudukan. Maka dia tidak dapat menghadirkan kamu sebahagian daripada hidupnya. Tetapi di sini jelas terlihat ya, kalian akan bertemu nanti. Dia tetap akan menghargai kamu, tetapi dia tidak dapat mewujudkan harapan-harapan yang dia berikan kepada kamu. Apa yang kamu inginkan daripada dia adalah lebih kuat daripada apa yang dapat dia tawarkan. Nah, itu jawapannya. Maka ini yang membuatkan orang ini yang bilang sayang justru menghilang. Dia tidak dapat mewujudkan apa yang kamu inginkan. Maka banyak perubahan di sini ya. Ada yang hubungan long distance relationship, banyak perubahan yang dia berikan dalam hubungan ini, bergerak pergi. Bukan ke arah kamu ya, bergerak away from you. Ada juga beberapa di antara kamu ya yang tidak bertemu dengan orang ini tetapi berhubungan dengan agak lama hanya sebatas di media sosial. Ini hubungan yang you will never know you guys. Hubungan di media sosial, teman-teman, tidak pernah bertemu. What do you think? Ini banyak memerlukan kepercayaan kepada seseorang ya. Dia datang ataupun menghilang pun kamu tidak akan ada kepastiannya. Ada beberapa di antara dia yang menganggap hubungan ini sebatas hiburan sahaja. Saya tidak tahu, kamu lebih mengetahui di sini. Sesuaikan energi-energi ini dengan kondisi kamu ya. Ada yang mengambil kamu dengan serius, ada yang hanya menganggap hubungan ini sebatas hiburan. Kerana dia menyedari hubungan ini cukup berisiko dan tidak dapat diteruskan, hubungan yang tidak memungkinkan. Baik teman-teman, kita akan cuba mendengarkan ya. Apakah yang ingin dia beritahu kamu melalui pembacaan hari ini? Mungkin ada petunjuk untuk menjelaskan ya keanehan sikapnya kepada kamu. Yang bilang sayang justru menghilang. I couldn't let you get close to me. Nah, ini merupakan salah satu sebabnya teman-teman.
Dia menyedari ya ketika you are coming on too strong. Kamu terlalu mengejar, terlalu berharap, terlalu mencintai dia dengan begitu kuat. Dia dapat menangkap gambaran yang kamu benar-benar mengharapkan dia. I couldn't let you get close to me. Dia tidak dapat mengizinkan kamu mengejar atau datang dengan lebih dekat lagi. Nah, mungkin ya seperti alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, atau dia mungkin seorang yang cukup famous. Mungkin kehadiran kamu akan mengganggu ya kedudukannya. Kita tidak tahu teman-teman ya. Nah, yang bilang sayang justru menghilang. I am not available. Dia mungkin isteri orang, suami orang. Seseorang yang mungkin ya tidak bercakap benar, tidak memberitahu kamu akan statusnya yang asli. My life is not as together as it seems. Ada beberapa di antara dia seperti saya sebutkan tadi, mungkin tidak ada pekerjaan yang tetap. Asyik berganti pekerjaan ya, tidak ada pendapatan yang tetap. Nah, mungkin kamu lihat daripada 3 kad pesan ini sahaja ya, sudah seperti menjawab ke tema readingan hari ini. Yang bilang sayang justru menghilang. I wish things could be different. Dia memang berharap ya keadaan tidak seperti ini. Ya, tidak perlu menghilangkan dirinya dari kamu ya, tidak perlu menghindar kerana dia sangat menghargai kamu. Kedatangan kamu adalah keberkahan buat si dia. I wish I could take back my words. Nah, dia juga merasakan mungkin ya, ada beberapa perkataan seperti saya rasakan ini harapan-harapan ya, yang dia berikan kepada kamu. Tetapi kini dia menyesali kerana dia tahu dia tidak akan ada di sana untuk kamu. Maka dia berharap dia dapat menarik kembali harapan-harapan yang dia berikan kepada kamu. Mungkin harapan-harapan palsu ya, janji-janji yang tidak dapat ditepati. I am not available. I wish I could take back my words. Ada kata-kata indah yang dia berikan sehingga kamu sangat berharap di sini, di mana dia berharap dia dapat menarik kembali. Teman-teman, apa yang terbaca, itu yang akan saya bacakan ya. I feel you leaving me behind. Dia cukup bersedia. Ketika dia sedar hidupnya tidak begitu baik, my life is not as together as it seems, mungkin tidak ada kestabilan daripada keuangan dan pekerjaan, I feel you leaving me behind. Nah, kerana dia juga tahu ya, tidak banyak yang dapat dia tawarkan, dia sedar dan dapat merasakan beberapa di antara kamu seperti bertindak untuk pergi meninggalkan. Bottom of the deck. Wow, ini kad yang sering hadir ya teman-teman ya. Apa pun tema yang saya bacakan, you speak to me through music. Nah, walaupun orang ini menghilang, tidak mengabari kamu setelah mengatakan cinta, kalian tetap terkoneksi melalui sebuah lagu ya. Music teman-teman, mungkin ada lagu yang didedikasi, lagu-lagu kalian yang sering mengingati dia kepada kamu, yang sering mengingatkan kamu kepada dirinya. Kad ini sering keluar, tidak kiralah apa tema readingan yang saya lakukan, walaupun ini tema yang di-request teman-teman ya, kad ini tetap hadir. Baik teman-teman, kita akan lihatkan beberapa initial yang hadir untuk pembacaan kali ini. Kamu tidak perlu bersedih teman-teman, kerana menurut barisan kedua ini ya, akan ada pertemuan, akan ada reunion dengan orang ini. Itu saya boleh pastikan. Tetapi keputusan itu bukan terletak di tangan kamu, terletak di tangan dia yang mendominasikan hubungan. Ketika dia sudah bersedia nanti, mungkin bersedia untuk berkomitmen, bersedia untuk membuka hatinya, dia orang yang cukup tertutup, dia akan datang kepada kamu. Nah, proses persediaan ini memakan waktu. Saya bercanda teman-teman ya, mungkin pada time dia bersedia, dia akan datang macam ni ya. Sudah berjanggut beruban. Apatah lagi jikalau dia seorang lelaki yang sedang kita bincangkan. Kalau dia lelaki, dia akan memakan waktu untuk berproses dengan perasaan ini. Ketimbang dengan jikalau dia seorang wanita. Lelaki akan memakan waktu teman-teman ya. Bila dia bersedia nanti akan ada reunion. Saya juga menangkap kerana dia tidak mahu menggunakan uang kamu. Kamu sudah banyak membantu dia. Dia ingin lebih berdikari. Dia ingin memberikan kamu versi terbaik si dia, seperti itu. Nah, keputusan ini terletak di tangan dia, bukan di tangan kamu ya. Ketika dia bersedia nanti, dia pasti akan datang. Berikan waktu. Jangan terlalu push teman-teman ya, kerana kamu terlalu mencintai orang ini. Walaupun tidak ke tema readingan hari ini teman-teman, sebenarnya sudah sangat jelas terlihat ya, mengapakah dia menghilang. Kamu tahu jawapannya. It's okay you guys. Sekurang-kurangnya hari ini kamu memberikan saya tema ya, untuk melakukan readingan ini, so there's no problem. Kita klarifikasikan, konfirmasikan mengapakah yang bilang cinta dan malahan menghilang.
Dia mencintai kamu dan ada rasa sayang, ya. Cuma orang ini tidak mahu terikat dengan begitu cepat dengan kamu di sini. Dia seperti masih menyukai kebebasannya dan dia merasakan ini bukan momen yang tepat. Dan juga ada halangan-halangan, ya, daripada sosok orang tua perempuan, ataupun ada perkara lain yang tidak kamu ketahui, seperti mungkin statusnya yang masih bernikah, masih ada pasangan dan sebagainya yang dia tutupin daripada kamu. Nah, ketika disudutkan, dia mungkin dapat merasakannya ini bakal ketahuan. Maka dia menghilang. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini ada huruf C Charlie, K Kilo, G Golf, A Alpha, I India, H Hotel, W, T Tango, X X-ray, R Romeo, P Papa dan Q Quebec. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini, ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi nanti di bacaan utama saya di malam ini. Bye, take good care.